Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Regina Grace Dinta Putri Kumala dari kelas MC102 PJJ Management. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pasar serta peran rumah tangga dan produsen sebagai pelaku ekonomi negara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro yang dibimbing oleh Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD sebagai dosen. Langsung saja kita ke slide pertama. Perekonomian negara. Perekonomian negara merupakan suatu sistem ekonomi yang mencangkup seluruh aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, pertukaran barang maupun jasa pada suatu negara. Perekonomian mencerminkan bagaimana negara mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya demi mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi negara. Nah, masalah terbesar yang pasti dialami oleh setiap negara yakni adalah lonjakan harga pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi lonjakan harga pasar. Faktor yang pertama yaitu adalah permintaan atau penawaran. Yang terjadi biasanya kenaikan permintaan dan penurunan pasokan produksi maupun distribusi. Ini dapat menyebabkan lonjakan harga pasar. Selanjutnya, gangguan produksi atau distribusi. Gangguan produksi, contohnya kenaikan biaya produksi dan maupun faktor alam, serta masalah transportasi. Masalah transportasi ini gangguan pendistribusian dari produsen ke konsumen. Kalau misalkan distribusinya ini terganggu, yang terjadi nanti ada kelangkaan atau mungkin sulitnya bahan baku itu ditemukan, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu perubahan pajak maupun bea cukai. Kalau misalkan ada perubahan kebijakan mengenai pajak atau bea cukai, makin tinggi persentase pajaknya, makin naik juga harga di pasar. Selanjutnya adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi, secara umum harga barang akan naik, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Barang-barang di pasar serba mahal, jadi lebih baik mungkin masyarakat berpikirnya akan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang lain, opsi lain yang lebih murah. Biasanya seperti itu. Jadi daya belinya menurun. Selanjutnya adalah faktor ekonomi global, yaitu depresiasi nilai tukar terhadap mata uang asing, terutama nilai tukar rupiah. Selanjutnya, yaitu pola konsumsi. Panic buying karena spekulasi negatif yang beredar di masyarakat. Dulu ada contoh, beras itu mengalami kelangkaan, akhirnya naik. Ditambah lagi dengan spekulasi negatif bahwa pasokan beras itu langka, jadi masyarakat berbondong-bondong untuk memborong semua beras yang ada di pasar maupun di toko-toko terdekat yang dijual. Ya, itu nantinya akan menyebabkan kelangkaan dan otomatis harganya akan naik, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi, contohnya ketidakstabilan politik maupun konflik di sebuah negara, baik itu di negara kita sendiri maupun di negara luar. Nah, kita ke slide selanjutnya. Langkah pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga pasar. Yang pertama adalah melakukan operasi pasar. Tujuannya yaitu menstabilkan harga di pasar. Selanjutnya, peningkatan impor. Jika produksi dalam negeri tidak terpenuhi, pemerintah akan melakukan pengimporan. Nah, kalau misalkan produksi dalam negeri tidak terpenuhi,
Kalau lama-lama dibiarkan nantinya akan terjadi kelangkaan sehingga terjadilah lonjakan harga pasar. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah itu melakukan pengimporan agar barang tersebut itu selalu tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga. Selanjutnya, pengendalian distribusi, yaitu mengawasi kegiatan distribusi dan memastikan tidak ada penimbunan. Mengenai penimbunan, kalau makin banyak oknum-oknum yang melakukan penimbunan bahan, terjadi kelangkaan, nantinya juga akan mempengaruhi lonjakan harga di pasar karena akan menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya, yaitu subsidi harga. Pemerintah memberikan subsidi harga untuk menurunkan harga kebutuhan pokok. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan pasar. Selanjutnya, dukungan kepada produsen dan petani. Contohnya yaitu memberikan bantuan seperti subsidi alat pertanian, alat produksi, dan insentif lainnya, baik kepada produsen maupun petani. Selanjutnya yaitu edukasi publik. Edukasi publik ini untuk menghindari panic buying kalau misalkan terjadi spekulasi negatif yang beredar di masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu untuk langkah pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga di pasar. Nah, selanjutnya kita ke peran rumah tangga sebagai pelaku ekonomi terbesar dalam negara. Rumah tangga memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara karena merupakan salah satu pelaku ekonomi utama dan terbesar. Di antaranya yaitu sebagai yang pertama adalah konsumen utama. Konsumen utama yang mendorong permintaan barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu penyedia faktor produksi. Selain menjadi konsumen, rumah tangga ini juga banyak di masa saat ini yang bekerja, lalu mereka menghasilkan sesuatu, mereka bekerja mendapatkan upah, dan mereka melakukan investasi dan lain-lain sehingga ada modal, tanah, sumber daya alam, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu pengelola pendapatan. Seperti memiliki tabungan ataupun berinvestasi. Yang keempat, penggerak ekonomi lokal. Penggerak ekonomi lokal itu contohnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, nomor 5, pelaku produksi kecil dan menengah. Nah, ini selain menjadi konsumen, rumah tangga juga banyak yang melakukan produksi seperti home catering, produksi kecil, lalu open PO, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu pendorong stabilitas ekonomi. Kurang lebih seperti itu untuk peran rumah tangga sebagai pelaku ekonomi negara. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu produsen sebagai kontributor perekonomian negara. Produsen memainkan peran penting sebagai kontributor perekonomian negara melalui beberapa aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama, pencipta lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan PDB atau produk domestik bruto. Selanjutnya, yaitu sumber pendapatan negara. Lalu, ekspor dan devisa. Penguat industri lokal, serta peningkat kesejahteraan sosial. Kurang lebih seperti itu untuk produsen sebagai kontributor perekonomian negara. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kesalahan penulisan pada materi ini. Saya mohon undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Grace Dinta Putri Kumala. Saya dari kelas MJ 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam mengawasi kondisi pasar. Pada mata kuliah ini saya dibimbing oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM JPOD sebagai dosen. Kita langsung saja ke slide pertama. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang adil, sehat, dan transparan demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta melindungi kepentingan konsumen. KPPU dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi administratif untuk mengatur dan mencegah adanya praktik yang merugikan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Selanjutnya, peran KPPU. KPPU memiliki peran penting terhadap kondisi pasar. Beberapa perannya yakni yang pertama, melindungi konsumen, yaitu memastikan harga barang yang dijual di pasar tidak di markup atau dinaikkan oleh beberapa pelaku usaha agar konsumen mendapatkan harga yang wajar. Tentunya ini menguntungkan konsumen. Selanjutnya, yaitu memastikan efisiensi pasar. KPPU membantu mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi pasar. Selanjutnya, yaitu membentuk kebijakan yang adil. Memberikan saran kepada pemerintah terkait kebijakan ekonomi yang mempengaruhi struktur pasar. Selanjutnya, yaitu mencegah praktek yang tidak sehat dengan mengawasi dan mencegah praktek monopoli dagang yang dapat merugikan pedagang kecil serta konsumen, seperti tadi yang sudah disampaikan pada slide pertama. Selanjutnya yaitu mendukung pelaku usaha kecil. Mendukung usaha kecil untuk turut bersaing dengan cara menghapus hambatan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini sangat menguntungkan untuk pelaku usaha kecil, UKM maupun UMKM. Nah, selanjutnya mengenai fungsi KPPU. Fungsi KPPU berkaitan erat dengan perannya, yaitu sebagai yang pertama, pengawasan pasar. Melakukan pemantauan pelaku usaha untuk mencegah adanya monopoli atau kartel dagang yang dapat merugikan pasar serta konsumen. Yang kedua adalah penegak hukum. Menyelidiki dan menangani pelanggaran terkait persaingan usaha. Walaupun tadi sudah disebutkan di slide pertama, KPPU hanya menjatuhkan sanksi administratif dan tidak bisa pidana. Sanksi administratif itu berupa denda dan tidak bisa pidana ya tadi ya. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa antar pelaku usaha. Yaitu menyelesaikan sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya adalah edukasi dan sosialisasi. Mengedukasi pentingnya melakukan persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya, memberi saran dan pertimbangan. Menyusun kebijakan ekonomi, serta mengevaluasi kebijakan yang memungkinkan membatasi persaingan. Kebijakan ini yang membuat biasanya pemerintah ya. Jadi KPPU ini hanya memberi saran serta pertimbangan yang nantinya akan disampaikan langsung ke pemerintah. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan cara menciptakan lingkungan pasar yang kompetitif, inovatif, efisien, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
terutama ekonomi lokal. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan fungsi serta peran KPPU yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, KPPU sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem ekonomi di Indonesia untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Sehingga erat kaitannya dengan keseimbangan kondisi pasar. Tanpa kehadiran KPPU, memungkinkan pemerintah akan kesulitan dalam mengatur perekonomian serta membentuk kebijakan-kebijakan tentang ekonomi negara. Kurang lebih dari saya seperti itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan dan kesalahan dalam mengetik materi ini. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.